ke Pak Yani terlebih dahulu. Pak Yani, di akhir Ya. tahun ini kan sebenarnya diprediksi terjadi curah hujan yang cukup Ya. tinggi. Nah, seperti apa sih antisipasi dari Ditjen Kementerian Perhubungan sendiri untuk mengantisipasi kondisi cuaca dan juga titik-titik bencana? Ya, ya untuk mitigasi ini semua sebetulnya kita sudah bicarakan banyak juga dengan teman-teman kalau di jalan itu untuk yang rawan longsor, banjir dengan teman-teman PU dan mereka sudah mempersiapkan di titik-titik yang memang rawan tersebut mereka sudah menyiapkan alat berat. Nah, kemudian memang nanti yang paling besar pengaruhnya adalah di pelabuhan. Nah, kami bersama dengan BMKG sudah melakukan mitigasi dan bersama-sama bahkan kita pindahkan juga kantornya BMKG ke Pelabuhan Merak gitu ya. Untuk bisa cepat merespon dan membantu kita memberikan informasi bahwa kondisi cuaca. Dan bahkan disampaikan kemarin kita teman-teman BMKG sudah bisa menyampaikan kondisi cuaca setiap 10 menit. Real time berarti ya Pak Real ya, time. diusahakan. Jadi alhamdulillah sekali. Artinya lebih maju lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, beliau juga akan berkantor di pelabuhan untuk mempercepat bagaimana informasi cuaca ini bisa disampaikan untuk penyeberangan. Nah, di samping itu, langkah-langkah yang dilakukan kalau dinyatakan bahwa cuaca ekstrim dan misalnya pelayaran tidak dapat dilakukan, maka SOP-nya sudah dipersiapkan dengan pasti. Seperti apa Pak misalkan? Sepertinya misalnya ekstrim, misalnya 1 jam lagi atau 2 jam lagi akan terjadi cuaca ekstrim di misalnya Selat Sunda, ya. Maka dengan demikian maka SOP-nya jelas siapa yang melakukan memerintahkan bahwa kapal tidak boleh berlayar. Nah itu sudah jelas Pak Teng. Alhamdulillah itu sudah dibuatkan dengan rapi, kemudian langkah-langkah bagaimana agar tidak terjadi penumpukan di pelabuhan juga sudah dilakukan beberapa metode strategi yang digunakan misalnya delaying system untuk di beberapa rest area sehingga benar-benar nggak menumpuk lagi di pelabuhan. Nah tentunya ini kerjasama antara BMKG dan otoritas yang ada di pelabuhan ini sangat penting. Bukan cuma pelabuhan penyeberangan, tapi saya kira seluruh pelayaran pelabuhan-pelabuhan laut maupun pelabuhan rakyat ini juga sangat penting untuk masyarakat ketahui kondisi cuaca. Kapan tidak melakukan pelayaran dan kapan boleh melakukan pelayaran. Oke, kalau dari Organda Pak Ateng, seperti apa antisipasinya terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini Pak? Kalau kita melihatnya begini, menurut para ahli cuaca, ya sekarang itu eranya kan era El Nino nih. Mestinya lebih kering, ya kan? Mestinya lebih kering. Nah, pada posisi itu kita pun agak yakin nih bahwa tidak ada kondisi ekstrim yang se-ekstrim-ekstrimnya sehingga posisi basah yang kita alami waktu La Nina itu akan terjadi banjir apa gitu-gitu itu tidak akan. Tetapi kita tetap antisipasi. Artinya bahwa di era yang cuaca tidak menentu, yang katanya sudah bukan sekedar global warming lagi, tetapi sudah global boiling, itu kata Sekjen PBB kan, menyampaikan begitu. Nah ini kan mesti sesuatu yang memang kita harus hadapi bersama, itu satu. Nah namun untuk menyangkut teknis-teknis ini kita tetap ada emergency procedure yang mesti dilakukan oleh kawan-kawan ketika itu beroperasi. Jadi in case terjadi sesuatu hambatan dalam perjalanan, karena mungkin tadi ada longsor ada apa, maka yang pertama tentu harus diselamatkan adalah para pengguna dulu. Mereka diberikan tempat yang memadai selama menunggu akhirnya perjalanan untuk menjadi lancar atau digantikan dengan unit lain yang mungkin bisa menggunakan lewat posisi yang berbeda. Nah itu hal-hal yang kita lakukan dan salah satu kunci adalah bagaimana komunikasi itu bisa cepat dan lancar kita dapatkan. Saya sependapat dengan tadi Pak Yani, kalau di otoritas itu sudah ada siapa yang bertanggung jawab untuk menyatakan berlayar nggak berlayar di penyeberangannya,
tentunya itu akhirnya jatuh juga ke kami. Ya. Karena kami sebagai user penyeberangan kan gitu kan. Yang Ada lewat koordinasi jembatan juga itu. ya Pak? Ya, artinya? pasti nah itu kami ini. Kemudian kalau bahwa itu harus shifting ke pelabuhan lain yang di dekat Ya, yang ya, bisa misalnya. digunakan tidak terganggu misalnya begitu. Nah itu termasuk komunikasi yang harus Ya. kami dapatkan sehingga kami bisa melakukan secara teknis kepada seluruh posisi armada yang di jalan untuk itu bisa melakukan langkah-langkah. Artinya koordinasi yang jelas ini harus dimaksimalkan juga. Ya, itu seperti yang sudah itu yang kami lakukan. Gitu. Oke, saya akan ke Pak Taufik, closing statement dari Anda. Seperti apa agar momentum Nataru ini bisa dimaksimalkan Pak untuk bisa membooster perekonomian di akhir tahun dan kira-kira sektor apa saja nih yang patut dimaksimalkan lagi Pak? Iya, momen ya salah satu momen yang mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 adalah Nataru. Jadi betul-betul harus dimanfaatkan ya. Karena di situ tidak hanya belanja rumah tangga atau konsumsi masyarakat tapi juga konsumsi pemerintah. Karena pemerintah kan memperbaiki jalan ya. Fiskal kita juga masih ada nih sampai akhir tahun gitu, fiskal kita. Nah, tentu ini kan akan membooster ya perekonomian kita dari sisi konsumsi. Nah, dari sisi lapangan usaha tentu yang akan terdongkrak gitu ya dari konsumsi ini hotel gitu ya. Kemudian juga industri makanan minuman, perdagangan, logistik, kemudian transportasi tidak hanya di darat, laut dan udara, tetapi juga jasa-jasa keuangan juga ini tinggi ya. Dan tentu ini harus betul-betul dimanfaatkan karena momen Nataru punya dampak ya terhadap ekonomi yang sangat signifikan. Kalau tidak dimanfaatkan, kemudian tidak dimanage sedemikian rupa sehingga bisa mendorong nilai tambah terhadap ekonomi tidak hanya di lokasi di wilayah atau regional, tapi juga terhadap nasional, maka pemerintah ya saya kira tidak hanya pusat tapi juga daerah merespon ini sebagai bagian ya dari bagaimana peluang-peluang ekonomi yang bisa di-create di akhir tahun sebagai kontributor kue ekonomi kita di triwulan keempat. Saya kira itu. Ya, kita harapkan bersama semoga dengan berbagai upaya ataupun mitigasi-mitigasi yang dilakukan bisa betul-betul membuat Nataru tahun ini semakin aman dan nyaman sehingga bisa menjadi katalis positif bagi perekonomian Indonesia di tahun 2023 ini. Amin. Sungguh dialog yang menarik. Terima kasih atas waktunya Direktur Lalu Lintas Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani, Sekjen Organda Ateng Aryoni, serta Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman.